PSSI kini gencar melakukan naturalisasi pemain untuk bisa membela timnas Indonesia. Lantas, berapa biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk mengurus naturalisasi para pemain tersebut? PSSI baru saja merampungkan naturalisasi bek asal klub Wolverhampton, Justin Hubner. Lalu, ada nama Jay Izzes dan Nathan Yoaon yang naturalisasinya bakal rampung dalam waktu dekat. Selanjutnya, masih ada Ragnar Oratmangun yang proses naturalisasinya juga sedang diurus. Hanya saja, naturalisasi winger 25 tahun itu diyakini baru akan rampung pada 2024 mendatang. Sebelum nama-nama di atas, PSSI juga telah menaturalisasi beberapa pemain dari Eropa. Bahkan, sempat ada rencana naturalisasi 5 pemain muda asal Brazil pada 2020 lalu. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani memberi penjelasan tentang anggaran untuk naturalisasi pemain. Menurutnya, berbeda dengan kasus 5 pemain muda asal Brazil, naturalisasi Justin Hubner dan kolega tak memakai anggaran khusus. Pernah case pada tahun 2020, di saat kita ingin membawa 5 pemain Brazil, saat itu sempat terlempar atau masyarakat tahu ada anggaran miliaran untuk pemain-pemain ini, kata Hassani Abdul Ghani. Jujur, sejak saya mendapat tugas mengurus pemain naturalisasi yang sekarang itu tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain karena menurut peraturan yang ada, setiap pemain yang dipanggil untuk timnas itu tidak dibayar. Itu adalah kewajiban seorang pemain, tegas Hassani. Namun, dengan pernyataan tersebut bukan berarti tidak ada anggaran yang dikeluarkan PSSI untuk mengurus naturalisasi pemain. Menurut Hassani, PSSI tetap harus mengalokasikan dana untuk naturalisasi tetapi bukan untuk membayar pemain. Anggapan orang tentang pemborosan dana yang dikeluarkan oleh federasi itu saya katakan, saya menjadi saksi hidup, itu tidak ada, kata Hassani. Memang ada anggaran untuk pengurusan tersebut, tetapi itu hanya anggaran administrasi dan lumrah terjadi dalam proses administrasi, sambungnya. Pemain keturunan, Tom Hai, buka suara soal dirinya untuk membela timnas Indonesia. Gelandang bertahan 28 tahun itu menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat skuad Garuda, dan yakin hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Hal itu diungkapkan Tom Hai dalam wawancara dengan ESPN NL. Dalam kesempatan itu, pemain berpaspor Belanda tersebut ditanya soal peluangnya bermain untuk timnas Indonesia suatu hari nanti setelah melihat ribuan permintaan dari netizen di Instagram pribadinya. Tom Hai dengan tegas menjawab dirinya terbuka dan senang jika mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, pemain SC Heerenveen itu yakin bahwa dirinya pasti akan membela skuad Garuda suatu saat nanti. Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi, saya yakin itu pasti akan terjadi, kata Tom Hai. Lebih lanjut, Tom Hai ditanya apa yang akan terjadi di Instagram pribadinya jika sudah menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun itu pun sudah mengetahuinya dan sadar akan risiko yang akan diterimanya nanti. Ya, saya menyadari itu, saya belum menjadi bagian dari Indonesia, tapi saya tahu betapa buruknya keadaan di sana. Aku juga pernah melihatnya pada orang lain, jelas Tom Hai. Dengan jawaban yang disampaikan sang pemain sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Namun, sejauh ini belum ada respons resmi dari PSSI. Satu hal yang pasti, Tom Hai merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini main bersama SC Heerenveen di Eredivisie alias Liga Belanda 2023-2024. Dia sudah bermain dalam 13 laga dengan koleksi 2 gol dan 1 assist di Liga Belanda musim ini. Dua gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sudah pulih dari cedera. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan pada tanggal 20 Desember mendatang. Ivar dan Marcelino diprediksi akan tersedia pada TC nanti. Kabar baik diberikan oleh klub Ivar Jenner, FC Utrecht pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023.
Dalam unggahan di fitur Instagram Story terbaru, terlihat Ivar Jenner masuk ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya mengalami cedera saat membela Jong Utrecht. Akibatnya, Ivar tidak dibawa saat melawan Irak dan Filipina. Hal yang sama juga didapatkan oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino mengalami cedera hamstring yang membuat dia absen cukup panjang. Dia juga melewatkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun, saat ini Marcelino sudah mengikuti latihan bersama KMSK Deinze. Dia kemungkinan besar akan dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani TC skuad Garuda. Seperti diketahui, masalah lini tengah sempat dikeluhkan Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Iran dan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini sempat menyampaikan bahwa hadirnya Marcelino bisa menjadi pembeda di lini tengah. Saya tidak bisa bilang kehadiran Marcelino Ferdinand bisa mengubah performa tim ini, ucap Sintayong. Tapi yang jelas Marcelino Ferdinand adalah pemain penting bagi tim kami. Jika Marcelino Ferdinand bisa bergabung dengan kami, saya akan senang. Saya akan menjaga performa para pemain timnas Indonesia dan kembali lebih kuat, kata Sintayong beberapa waktu lalu.